Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini. Hari ke-674, renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam kitab Amsal pasal 30 yang ditulis oleh Agur bin Yake dari Masa. Dalam pelajaran hidup Agur menemukan dan melihat ada 4 binatang yang menjadi perenungannya. Binatang yang lemah, yang kecil, yang tidak berdaya, namun menjadi perenungan dari Agur bin Yake ini. Mari kita melihat makna rohani dari 4 binatang yang menjadi perenungan dari Agur. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Amin. Yang pertama ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa binatang semut ini sangat-sangat kecil. Tapi binatang ini adalah simbol pekerja keras. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan semut. Binatang yang sangat-sangat kecil, tapi semut itu bisa mengangkat beban 50 kali lebih besar dari tubuhnya. Amin. Dengar baik. Kalau saudara saat ini mengalami satu pergumulan hidup dan saudara mulai menyerah, pergi datangi semut dan belajar pada semut. Dia bisa mengangkat beban lebih besar daripada tubuhnya. Amin. Mari kita lihat perjuangan semut. Ketika mereka membawa makanan menuju sarangnya, semut-semut bekerja. Semuanya tidak ada yang nganggur. Semuanya bekerja keras mengangkat makanan itu sampai ke sarang mereka. Dalam perjalanan itu mereka mendapati perjalanan mereka yang penuh dengan tantangan, pergumulan, lika-liku perjalanan mereka yang begitu berat. Dan akhirnya tibalah mereka ke sarang mereka. Makanan yang mereka bawa itu mereka letakkan di pintu sarang mereka. Apa tujuannya? Tujuannya supaya semut-semut yang lain juga mendapat makanan yang cukup dan mudah di pintu sarangnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari semut yang suka bekerja keras. Dari semut ini kita belajar bahwa kita sebenarnya hanya membutuhkan sedikit dari perjuangan kita. Kita seringkali lupa bagian untuk orang lain. Kita tahu bahwa akhirnya yang kita butuhkan sebenarnya hanya sedikit, hanya cukup buat kita. Tetapi kita tetap saja berusaha mencari begitu banyak untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ini kunci sukses dalam firman Tuhan. Ora et labora. Berdoa dan bekerja, saudara pasti sukses. Saudara pasti diberkati. Saudara, tapi ingat, kalau saudara sudah diberkati, sudah sukses, jangan lupa berbagi dengan sesama. Amin. Haleluya. Yang kedua kita belajar ayat 26. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelanduk adalah binatang sejenis kancil. Binatang yang lemah, dia tidak punya tanduk, dia tidak punya cakar, dia tidak punya gigi taring untuk mempertahankan diri, tidak ada. Tapi saudara lihat, pelanduk ini binatang yang seringkali menjadi mangsa binatang buas ini. Dia binatang yang lemah, tetapi dia membuat rumahnya di bukit batu. Apa artinya? Pelanduk ini sadar diri bahwa dia ini lemah, makanya dia harus berlindung di bukit batu itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna rohaninya dari pelanduk ini?
Kita harus tahu diri, sadar diri bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita rentan diserang oleh musuh-musuh kita. Makanya kita harus berlindung pada gunung batu kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, gunung batu yang hidup itu. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berjalan sendiri. Jangan mau merasa hebat. Tanpa Tuhan saya nggak pernah ibadah juga. Yang penting saya ini sekarang masih hidup, saya masih bisa menafkahi keluarga saya. Saudara, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Belajar dari pelanduk. Dia sadar diri bahwa dia lemah, dia membutuhkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan. Itu makna rohani dari pelanduk. Yang ketiga, belalang, ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita melihat bahwa belalang adalah binatang yang tertib dan disiplin. Saudara lihat di sana. Walaupun belalang ini tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amin, haleluya. Ayat ini mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus tertib dan teratur, disiplin. Amin, haleluya. Mari kita melihat belalang dari sudut pandang yang berbeda. Belalang yang dimaksudkan di sini, saya belajar saudara bahwa belalang kalau kita melihat dari Tula ke-8 waktu di Mesir, Tula ke-8 itu adalah belalang. Saudara lihat, belalang ini memakan habis tanaman yang ada di Mesir. Artinya belalang ini adalah binatang yang rakus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna rohaninya buat kita? Kita harus belajar dari belalang yang lapar akan firman Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, kalau kita kombinasikan makna rohani dari belalang ini, maka kita dapat simpulkan, kita harus membaca firman Tuhan ini seperti orang yang haus dan lapar. Membacanya dengan tertib dan teratur, disiplin. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, daripada di rumah kita hanya makan tidur di saat-saat sekarang ini lockdown, ya, diisolasi, karantin dan seterusnya, saudara, kita tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita mau membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau makan firman Tuhan ini. Bukan berarti kita rebus terus saudara makan bikin sama seperti dengan nasi. Bukan seperti itu maksudnya. Yaitu tujuannya atau maksud firman Tuhan ini, kita mau belajar makan firman Tuhan, kita mau membacanya sama seperti dengan orang yang haus dan lapar. Amin. Yang keempat, cicak, ayat 8. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cicak ini adalah binatang yang menempel di dinding rumah saudara, tetapi juga ada di istana presiden. Makna rohaninya apa? Dengar baik, kita harus belajar dari cicak ini yang menempel pada dinding. Artinya kita harus menempel lekat erat dengan Tuhan. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu-waktu ini. Kita gunakan dengan keluarga untuk menempel, melekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari cicak yang menempel erat. Demikian juga dengan hidup kita. Mari kita semakin menggegam Tuhan, memeluk erat, dekat, lekat dengan Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari 4 binatang yang lemah, tidak berdaya, tapi di balik kelemahan mereka, kita bisa memetik makna rohani yang luar biasa. Amin. Yang pertama, mari kita belajar dari semut yang bekerja keras tapi tidak lupa berbagi. Amin. Yang kedua, kita belajar, mari kita belajar dari pelanduk, binatang yang lemah, yang seringkali menjadi santapan dari binatang buas. Binatang ini berlindung di bukit batu. Mari kita mau datang berlindung kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari belalang. Belalang yang lapar akan firman Tuhan, tapi tetap hidup tertib dan disiplin. Amin. Yang terakhir, yang keempat, mari kita belajar dari cicak yang menempel, melekat erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, melalui kebenaran firman Tuhan ini kami belajar dari semut yang suka bekerja keras, pelanduk yang berlindung di bukit batu itu, belalang yang lapar namun dia tertib dan disiplin, cicak yang menempel erat di dinding. Demikian juga dengan hidup kami, supaya kami semakin dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman Tuhan ini supaya menjadi rema dalam setiap hati semua orang-orang percaya yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari serangan COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, satuan tugas percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan serta hikmat yang datang daripada Tuhan. Para dokter yang ada di garda terdepan, para suster, para perawat rumah sakit, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk mempercepat pemulihan bagi bangsa kami. Kami percaya, imani dan aminkan, dalam waktu dekat ini Tuhan akan berkarya bagi bangsa kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sudah terpapar dengan virus ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon biarlah pemulihan segera terjadi. Berkati bangsa kami, berkati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon biarlah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia serta damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan semua orang percaya. Mereka yang menyaksikan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini. Saudara, kalau saudara diberkati, subscribe channel ini dan juga like serta share video ini, YouTube ini, supaya semakin banyak orang diberkati oleh kebenaran pemberitaan Injil ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaan saudara sudah mendengar. Kalau saudara mau dilayani, mau didoakan, saudara bisa hubungi saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim Doa Petra akan berdoa buat saudara. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai saat ini, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.